يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Papa Ihsan di channelnya Papa Ihsan. Jadi gini teman-teman, minggu kemarin di sholat Jumat saya mendengar khutbah dari khotibnya. Jadi khutbahnya gini teman-teman, ini mungkin teman-teman pernah dengar, tapi mungkin ini saya share ulang lagi, bahwasanya diceritakan pada zaman setelah kekhalifahan itu ada seorang raja. Jadi seorang raja itu gemar banget berburu. Ketika dia berburu, dia pasti mengajak ajudan atau patih kesayangannya. Nah, setiap kemana-mana selalu dia akan mengajak patih kesayangannya. Jadi mereka berdua itu kalau mau berburu mereka pasti berdua, terus ditambah sama tentara prajuritnya di belakang. Kemana-mana pokoknya selalu berdua, karena udah saling mengenal ya patihnya. Lah, di kemudian hari ketika raja sedang berburu, rajanya mengalami kecelakaan. Tangannya secara nggak sengaja jarinya putus, kena pedang atau kena pisau. Nah, si patih ini punya kebiasaan teman-teman. Kebiasaannya kalau apapun yang terjadi dia selalu bilang alhamdulillah. Nah, kebiasaan ini akhirnya diucapkan si patih atau ajudannya ketika si raja mengalami kecelakaan, yaitu jari tangannya terputus karena tergores pisau, atau inilah cacat gara-gara tergores pisau. Dengan lantang si pajudannya dia mengucapkan alhamdulillah. Karena si raja kesakitan, dengan mendengar seperti itu alhamdulillah, si rajanya merasa tersinggung, merasa marah kan. Apa-apaan, aku kecelakaan kamu mengucapkan alhamdulillah, apa untungnya, apa faedahnya mengucapkan alhamdulillah? Ya, bilang, ya raja, aku kebiasaan mengucapkan alhamdulillah itu. Mungkin saja ini baik buat kamu ya raja. Apanya yang baik? Saya kan udah kecelakaan, ini saya kesakitan, kamu masih bilang baik. Akhirnya si rajanya memerintahkan prajuritnya buat menangkap si ajudan yang tadi, yang ajudan kesayangannya, suruh dimasukin ke penjara, dihukum lah ceritanya. Oke, kembali setelah ajudan dimasukkan ke dalam penjara, dan si raja udah berangsur mulai sembuh, tapi masih cacat tangannya, kelihatan cacat, putus tangannya kan, jari tangannya. Terus akhirnya dia ingin berburu lagi. Nah, ingin berburu, akhirnya dia ngajaklah si prajuritnya, karena dia tahu si ajudannya kan udah menyakiti hatinya kan. Loh, udah kecelakaan, kena tangan, kena pisau, terus ternyata kok masih alhamdulillah. Kalau kata orang kita kan bilangnya, ini nyukurin atau gimana nih? nyukurin kali ya. Akhirnya setelah mulai sembuh, dia mulai berburu lagi, tidak mengajak si ajudan dan mengajak si prajurit. Akhirnya sampai di suatu hutan yang belum pernah ia datangi. Nah, akhirnya dia memerintahkan si prajuritnya yang bawa prajuritnya biasa mengikuti dia buat ngawal. Para prajurit, aku hari ini tidak ingin dikawal dulu ya. Ini ada hutan baru nih. Aku ingin merasakan adrenalin, gimana rasanya berburu sendirian. Kamu jaga di luar hutan aja. Nanti kalau aku ini tolong cari. Akhirnya si prajuritnya nurut. Nah, prajuritnya tinggal di tepi hutan, si rajanya masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan ternyata si raja senang banget berburu kan, sambil masuk ke dalam, makin masuk. Terus ternyata di sana
dia ketemu sama suku yang masih belum mengenal agama Islam. Jadi masih suku pengorbanan lah. Jadi suku inilah suku pedalaman lah. Ditangkaplah si raja itu. Ditangkap, akhirnya dibawa ke tempat para suku tadi itu. Dan di situ ternyata baru tahu bahwasanya mereka itu lagi mencari mangsa buat dijadikan tumbal buat dewanya. Jadi si raja tadi ketangkap buat dijadikan tumbal buat para suku-suku tadi itu. Para pemimpin suku akhirnya kita dapat tumbal, kita akan serahkan kepada dewa. Nah, akhirnya si raja tahu kan, aduh, tamat ini riwayatku. Aku tidak akan bisa selamat lagi karena aku udah ketangkap, aku tidak bisa diapa-apain. Kalau lihat filmnya Pirates of Caribbean yang lihat si Jack the Sparrow-nya digotong pakai bambu, nah mungkin seperti itulah teman-teman ya. Mungkin nggak bisa kemana-mana kan, tinggal dipersembahkan saja ke dewanya. Akhirnya sampai pada suatu saat siapa itu mau dikorbankan, dan si pemuka agama yang pemimpin suku tadi ngecek seluruh kondisi tubuh si raja. Dicek mulai dari rambutnya, dicek mulai dari matanya, telinganya, sampai suatu waktu dia ngecek bagian jari-jarinya. Lah ternyata jari-jarinya kan cacat, terputus, tidak lengkap, gara-gara si raja pernah bermain waktu berburu, dia kecelakaan, pisaunya mengenai tangannya, akhirnya mengenai jarinya kan putus. Lah setelah si pemuka agama ini atau pemimpin suku ini tahu bahwasanya yang mau dikorbankan ini cacat, tidak sempurna, nah, dia bilang kepada para pengikutnya, kita nggak bisa nih menjadikan orang ini sebagai tumbal, nggak bisa. Nah, kita cari lagi. Akhirnya si raja dibebaskan, teman-teman. Dibebaskan si raja itu. Dibebaskan, akhirnya dia mengatakan alhamdulillah aku tidak jadi ditumbal. Akhirnya dia keluar dari hutan kembali. Akhirnya kembali ke tempatnya, ke kerajaannya. Akhirnya dia ingat sama si ajudannya dia yang dia ada di penjara. Ini benar kata si ajudan, bahwasanya jarinya dia itu terputus, dia ada keberkahan di dalam situnya. Jadi meskipun dia kesakitan, tetap kita wajib bilang alhamdulillah. Akhirnya apa? Gara-gara tangan jarinya itu yang terputus tidak sempurna, dia tidak jadi dikorbankan. Akhirnya dia mulai sadar, si ajudannya dipanggil, akhirnya dibebaskan. Si ajudannya bertanya, "Lu kenapa kok dibebaskan?" "Iya." Akhirnya si raja mulai ceritakan, "Iya, gara-gara jari tangan saya tidak lengkap, saya tidak jadi ditumbalkan saya tidak jadi dikorban sebagai tumbal untuk pengikut suku ini di dalam hutan." Oh, terus akhirnya si ajudannya bilang, alhamdulillah, berarti benar. Kalau saya ikut berarti saya dipenjarakan juga saya bilang alhamdulillah. Kenapa? Kalau saya ikut sama Paduka Raja, otomatis saya akan ikut ke dalam hutan, Paduka akan mengajak saya. Nah, kalau misalkan Paduka jarinya tidak lengkap, sedangkan saya semuanya lengkap, sempurna, tidak ada cacat, otomatis nanti saya yang akan ditumbalkan. Nah, begitulah teman-teman. Jadi ceritanya itu di dalam suatu musibah itu pasti ada keberkahan. Kuncinya itu sesuai dengan Quran yang saya baca ini, Quran surat Al-Baqarah 216 yang berbunyi kalimatnya seperti ini. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi nasihat buat saya sendiri, buat teman-teman, khususnya buat saya
saya share video ini karena kemarin khutbah Jumat itu menurut saya bagus, dan itu mengisahkan tentang kehidupan saya juga. Saya pernah mendaftar di suatu perguruan tinggi dan tidak lulus. Nah, tapi saya mendaftar di tempat lain, di mana? Di perguruan lain, di politeknik lah. Tidak lulus UMPTN tapi masuk ke politeknik. Alhamdulillah dengan masuk politeknik saya bisa mendapatkan apa yang semua saya impikan. Saya bisa saya bisa kerja di tempat di negeri orang, di Jepang selama 2 tahun, bukan sebagai TKI tapi sebagai tenaga ahli. Itu semua saya kerja gara-gara saya masuk politeknik. Seandainya kemarin waktu itu saya masuk UMPTN, masuk ke perguruan tinggi, saya dulu milih perguruan tingginya itu masuk jadi dokter, teman-teman. Bukan sombong ya, jadi dokter. Milih dokter gitu. Jadi milih dokter, pilihan pertamanya masuk apa itu? Kalau di UMPTN kan kita masuk perguruan tinggi kan kita milih jadi dokter. Pilihan pertama jurusan apa? Jurusan dokter. Terus yang kedua saya milih jurusannya juga ini, jurusan yang apa ya? Yang keren lah waktu itu ya. Jurusan teknik elektro. Tapi elektro yang ini yang apa? Bandung. Yang jadi semuanya itu nggak masuk semua tuh. Akhirnya saya dapat brosur, oh ini loh ada Politeknik Negeri di Surabaya. Udah kamu pilih ini aja. Qadarullah saya masuk ke situ dengan sekali tes. Dan itu juga meskipun bukan masuk UMPTN tapi tetap sama-sama negeri dan juga biayanya murah. Nah, mungkin dari situ saya juga harus bersyukur. Dan bersyukurnya mungkin sekarang ya. Maksudnya itu gini. Waktu itu saya kecewa banget dengan diri saya sendiri karena tidak bisa masuk ke perguruan yang saya senangi, yaitu pilihan pertama masuk ke UNER, dokter UNER. Terus yang kedua masuk ke pilihan kedua itu ke ITB. Nah, ini sama-sama perguruan yang favorit waktu itu ya. Mungkin sampai sekarang insya Allah ya. Nah, otomatis kan persaingannya kan susah. Nah, akhirnya saya nggak lolos. Saya masuk ke perguruan nggak tinggi manapun, tidak masuk ke perguruan tinggi manapun, tapi saya masuk ke Politeknik Negeri yang ada di Surabaya. Mungkin teman-teman juga akan mengalami seperti saya, bahwasanya apapun musibahnya itu juga akan ada hikmahnya. Karena di Quran sudah dijelaskan, boleh jadi kita membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kita. Boleh jadi kita menyenangi sesuatu padahal juga menjadi amat buruk bagi kita, karena Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya share. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun ucapan. Semoga kita mendapat petunjuk setiap hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.